Anda kembali menyaksikan Breaking News pemirsa, dan proses pendaftaran sebagai pihak terkait yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Prabowo Gibran masih terus berlanjut. Kita akan dapatkan informasi terbaru yang disampaikan oleh rekan kami Vena Kintan yang saat ini berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Silakan Vena. Ya, selamat malam Putri Viola. Menyambung laporan saya sebelumnya, ini sebelum saya sampai di gedung Mahkamah Konstitusi, sebelumnya juga saya sempat mewawancarai tim pembela hukum dari kubu 02 Prabowo Gibran pada saat masih berada di Grand Hyatt, di mana tadi juga kami sempat menanyakan mengenai salah satu poin gugatan dari kubu 01 yakni Timnas Amin yang sempat mengajukan untuk bisa mengulang Pilpres tanpa adanya cawapres dari nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Nah, tadi direspon langsung oleh Ketua Pembela Hukum Prabowo Gibran yakni Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa permintaan kubu Anies dan juga Ganjar untuk kemudian mendiskualifikasi Prabowo Gibran adalah suatu keanehan dan juga keterlambatan. Sebab menurut Yusril, ia mengatakan bahwa kedua pihak tersebut baru meminta Prabowo Gibran untuk didiskualifikasi setelah Pilpres 2024 selesai. Kemudian Yusril Iza Mahendra juga mengingatkan bahwa pendaftaran Gibran ini sebagai cawapres dari Prabowo Subianto nyatanya sudah lama selesai, dan menurutnya jika ada paslon lain yang kemudian keberatan sebelum tahapan Pilpres 2024 berlanjut, mereka seharusnya membawa persoalan tersebut ke Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Dan Yusril juga mengatakan mengenai sengketa proses diselesaikannya di Bawaslu dan juga PT TUN, sedangkan sengketa hasil diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Yusril juga menyampaikan mengenai mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan proses yang bersifat administratif ketika Pilpres ini sudah selesai ataupun usai, yang artinya apa yang diajukan, gugatan yang diajukan oleh kubu 01 yakni Timnas Amin maupun kubu 03 Ganjar Mahfud ini dikatakan oleh Yusril adalah sesuatu yang sudah terlambat. Itu tadi poin salah satu pertanyaan dan juga jawaban yang kami tanyakan kepada tim hukum pembela dari Prabowo Gibran yang sebelumnya ini juga hari kemarin pada hari Minggu tanggal 24 Maret terlebih dahulu menggelar rapat bersama dengan sejumlah pengacara yang totalnya ini ada kurang lebih 45 tim kuasa hukum ataupun pengacara yang saat ini posisinya juga sudah berada di gedung Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menyampaikan ataupun merespon adanya gugatan yang dilayangkan oleh kubu 01 dan juga 03. Tadi mereka juga terlebih dahulu berkumpul di Grand Hyatt, Putri Viola dan juga pemirsa. Sebelumnya juga menggelar buka puasa terlebih dahulu sebelum pada akhirnya berkumpul di Grand Hyatt sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian tim kuasa hukum yang sebagian ini berkumpul di Grand Hyatt ini berangkat sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi menggunakan 2 bus. Tadi kami juga berada di dalam bus dari salah satu tim pembela hukum melihat persiapan-persiapan yang nampaknya ini sudah matang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran yang sebelum berangkat ini juga kembali menggelar rapat kecil mematangkan poin-poin yang nantinya akan disampaikan di kantor Mahkamah Konstitusi, yang artinya poin-poin ini juga sedang disampaikan saat ini Putri Viola dan juga pemirsa, yang kami juga akan memantau ya seperti apa perkembangan dari kantor Mahkamah Konstitusi. Dan selain itu juga tadi kami sempat menanyakan kepada tim pembela hukum Prabowo Gibran mengenai alasan mengapa memilih waktu di malam hari seperti saat ini untuk kemudian menuju ke Mahkamah Konstitusi. Dikatakan oleh tim pembela hukum Prabowo Gibran bahwa mereka ini pada dasarnya menunggu berkas ataupun kelengkapan data dan juga berkas-berkas yang disampaikan oleh tim dari kubu 01 dan juga kubu 03. Mengenai pengacara-pengacara yang tadi kami lihat di Grand Hyatt ini,
salah satunya selain tadi Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra, kami juga melihat ada pengacara senior seperti Oce Kaligis, kemudian juga tadi ada Oto Hasibuan, ada Martin Lukas, dan sebetulnya ada kuasa hukum lain seperti Hotman Paris. Namun pada saat kami kontak, ternyata Hotman Paris ini posisinya sudah terlebih dahulu tiba di gedung Mahkamah Konstitusi bersama dengan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yakni Habibur Rahman. Nah, tadi pada saat kami tiba juga di gedung Mahkamah Konstitusi, kami melihat Hotman Paris bersama dengan pihak TKN dan juga tim kuasa hukum yang lain yang sudah terlebih dahulu tiba di gedung Mahkamah Konstitusi ini menyambut kedatangan dari 2 bus tim pembela hukum Prabowo Gibran lainnya yang memang berangkat dari Grand Hyatt menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Itu kurang lebih cerita mengenai perjalanan dari Grand Hyatt sampai dengan ke gedung Mahkamah Konstitusi. Tadi juga sempat dikatakan bahwa tim pembela hukum Prabowo Gibran ini sudah siap untuk bisa menyelesaikan adanya pelaporan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini sampai dengan tengah malam nanti dengan menurunkan kurang lebih sekitar 45 tim pembela hukum dari Prabowo Gibran. Kami akan memantau, Putri Viola dan juga pemirsa, apakah ada keterangan-keterangan, kemudian ada perkembangan terbaru yang nanti akan disampaikan oleh kubu 02 tim pembela hukum Prabowo Gibran. Bagaimana dengan hasilnya di Mahkamah Konstitusi? Kami nanti akan terus memantau dan juga menginformasikannya untuk Anda semua pemirsa TV One. Sementara demikian, kembali ke Anda. Baik, Vena Kintan, terima kasih untuk informasinya. Kami juga akan terus tunggu informasi terbaru dari Anda. Sambil pemirsa, kita akan melihat sebenarnya seperti apa jadwal dan juga tahapan dari sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah jadwal dan kemudian juga tahapan sengketa Pilpres 2024 di MK berdasarkan peraturan MK nomor 1 tahun 2024 tentang jadwal kegiatan dan juga tahapan PHPU 2024 yang diteken juga oleh Ketua MK Suhartoyo. Prosesnya ini diawali dari 25 Maret 2024 mengenai registrasi perkara, kemudian juga dalam registrasi perkara ini kemudian persiapan pencatatan dalam buku registrasi perkara konstitusi, kemudian penerbitan dan penyerahan akta registrasi perkara konstitusi, pencatatan permohonan dan penerbitan ARPK, kemudian penyampaikan ARPK kepada pemohon, penyampaian salinan permohonan pemohon. Kemudian pada 25 sampai 26 Maret ini dilakukan pengajuan permohonan sebagai pihak terkait. Tentunya dilakukan pada hari ini dan esok dan juga dilakukan oleh pihak 02. Ini yang bisa Anda saksikan saat ini, permohonan sebagai pihak terkait. Kemudian pada esok 26 Maret 2024 adalah pemberitahuan hari sidang pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan. Pemberi keterangan di sini termasuk diantaranya adalah Bawaslu ataupun Badan Pengawas Pemilu. Lalu pada 27 Maret 2024 pemeriksaan pendahuluan yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Lalu pada 28 Maret 2024 adalah penyerahan jawaban termohon yaitu KPU RI, kemudian juga keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan atau Bawaslu. Jawaban diajukan kepada mahkamah pada saat sidang akan dimulai. Kemudian juga proses berikutnya pada tanggal 28 Maret adalah mendengar jawaban termohon. Kemudian keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan. Kemudian juga masih pada tanggal 28 Maret yaitu mengesahkan alat bukti termohon, pihak terkait dan pemberi keterangan. Kemudian pada tanggal 1 sampai 18 April ini dalam persidangan akan didengarkan keterangan saksi dan atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Tentunya pada proses persidangan yang dilakukan pada 1 sampai 18 April nanti akan ada jeda ataupun juga ada libur, yaitu termasuk adalah libur cuti bersama Idul Fitri.
Kemudian 22 April adalah pengucapan putusan atau ketetapan serta penyampaian salinan putusan atau ketetapan. Kami sudah sampaikan kepada Anda bagaimana tahapan-tahapan dari proses persidangan ini. Nanti kami akan lanjutkan kembali. Breaking news akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News. Kami terus kabarkan apa yang saat ini terjadi di gedung MK atau gedung Mahkamah Konstitusi, di mana tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran ini melakukan pendaftaran sebagai pihak terkait, sebagai responnya, sebagai tanggapannya menghadapi laporan yang disampaikan oleh pihak Capres-Capres nomor urut 01 dan juga 03. Tadi Anda sudah saksikan bagaimana proses kedatangan dari tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran yang berangkat dengan 2 bus. Total di dalamnya ada lebih kurang sekitar 45 anggota kuasa hukum dari Prabowo Gibran. 2 bus ini berangkat dari Hotel Grand Hyatt menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Hotel Grand Hyatt ini merupakan tempat dilaksanakannya acara buka bersama dari tim Prabowo Gibran, dan kita lihat ini adalah saat kedatangan dari tim kuasa hukum mereka yang diketuai oleh Yusril Iza Mahendra. Yang kami tayangkan gambar di sebelah kanan adalah gambar kedatangan mereka tadi. Sementara yang di sebelah kiri yang Anda bisa saksikan ini merupakan gambar kejadian langsung saat ini yang sedang berlangsung. Proses pendaftaran yang masih terus dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran. Nama-nama besar pengacara memperkuat barisan tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran yang mendaftarkan para saksi nanti untuk bisa memberi keterangan dalam proses pengadilan yang akan berlangsung mulai Rabu 27 Maret 2024. Dan saat kemudian tadi rekan kami Vena Kintan juga yang berada dalam bus menanyakan apa alasan dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran melakukan pendaftaran di malam hari ini, karena memang menantikan ataupun juga menunggu berkas dari kubu 01 dan 03 disampaikan. Tim kuasa hukum dari pasangan Prabowo Gibran mengaku sudah sangat siap dan juga melakukan persiapan matang, mempersiapkan berkas-berkas saksi-saksi yang diajukan untuk bisa menghadapi gugatan ataupun juga laporan dari pasangan 01 dan 03. Seperti yang sudah sempat kami sampaikan tadi, bahwa pasangan 01 dan 03 meminta MK untuk bisa mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Kemudian juga pasangan 01 ini meminta adanya pemungutan suara ulang, di mana Prabowo tidak mengikutsertakan Gibran Rakabuming Raka, sementara pasangan 03 ini meminta diadakannya pemilu ulang atau pemungutan suara ulang tanpa melibatkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi hanya melakukan pemungutan suara dengan 2 kontestan saja, yaitu pasangan 01 dan 03. Sambil kita lihat juga bagaimana jadwal dan tahapan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sudah dimulai tentunya pada tanggal 21 hingga 23 Maret 2024 lalu. Nah, hari ini juga memasuki tahapan pencatatan permohonan dalam IBRPK dan penerbitan Akta Registrasi Perkara Konstitusi atau ARPK serta pengajuan pemohon sebagai pihak terkait. Kemudian kita lihat pada saat 27 Maret 2024, Rabu lusa akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Kemudian pada 28 Maret 2024, penyerahan jawaban termohon yaitu KPU, kemudian keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan atau Bawaslu.
Jawaban diajukan kepada mahkamah pada saat sidang akan dimulai. Kemudian pada 28 Maret mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan. Masih juga di hari yang sama, mengesahkan alat bukti termohon, pihak terkait dan pemberi keterangan. Kemudian proses dilakukan pada tanggal 1 sampai 18 April, yaitu mendengar keterangan saksi dan atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Tentunya ini nanti akan dijeda oleh libur panjang, libur ataupun juga cuti bersama Idul Fitri. 22 April 2024 adalah pengucapan putusan atau ketetapan dan penyampaian salinan putusan atau ketetapan. Jadwal dari proses persidangan yang saya sampaikan tadi, ini juga tentunya diatur dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang jadwal, kegiatan, dan tahapan PHPU 2024. Pemirsa, kami masih akan terus kabarkan mengenai informasi terbaru yang terjadi di Gedung Mahkamah Konstitusi sesaat lagi.